kata ulama namanya syirik khafi. Syirik kopi. Apa itu syirik kopi itu? Syirik itu rubah persepsinya menjadi maklul dan milat, kausalitas, hukum kausalitas. Kalau untuk masalah kembali ke masalah yang tadi, Mas Ustaz, syirik tadi, Syirik. apakah dari kata gara-gara itu bisa menimbulkan syirik kecil gitu? Gara-gara apa? Namanya nih, wah gara-gara lemburan nih, saya dapat uang banyak, nah, kayak gitu tuh gimana? Bukan, misalnya kayak gini. Ada orang mau nyebrang, ada mobil kencang, terus ada orang mau nyelamatin gitu, set, yang ngomong, untung nggak ada gue loh. Kalau nggak bisa mati lo ketabrak lo. Nah kayak gitu udah termasuk syirik atau apa gitu. Iya. Termasuk syirik kecil, apakah bagaimana kata hanya dari kata gara-gara? Untung saja kayak gitu. Bahkan termasuk, soalnya saya pikirannya udah melapor kemana-mana nih, gara-gara ini kan, gara-gara saya, gara-gara ini. Ntar begini Ya itu kalau kata ulama namanya syirik khafi. syirik kopi. Apa itu syirik kopi itu? Syirik khafi itu yaitu syirik yang samar. Oh, Kalau yakin bahwa kita menyembah berhala yang Tuhan kita itu kan syirik jelas. Kalau kayak gitu syirik khafi. Kata Gus Mus itu dulu, jangan jauh-jauh lah masalah syirik. Kita besok pagi tidak yakin mau dikasih makanan, itu sudah syirik. Mau makan apa, tidak yakin, itu sudah syirik kata Gus Mus. Tapi syirik khafi. Syirik khafi namanya. Sama. Syirik sama. Tapi termasuk terhitung syirik yang bisa dimaafkan Ya dimaafkan. Bukan hal yang lebih dimaafkan kan syirik yang menyekutukan Allah. oh gitu ya. Makanya saya sering ngelantur kan kayak gitu. Gara-gara saya lembur nih, uang saya jadi banyak. Gara-gara saya nggak berak nih, saya jadi sakit kayak gitu. Jadi kata-kata gara-gara. Itu rubah persepsinya menjadi maklul dan milat, kausalitas, hukum kausalitas, sebab akibat. Sebab akibat. Jadi termasuk hukum alam dunia ini, hukum sunatullah itu sebab akibat. Alam semesta ini ada itu akibat. Maklul. Siang hari terang itu akibat adanya matahari. Jadi di dunia itu ada hukum namanya kausalitas. Dengan kita paham hukum kausalitas, nanti ujung-ujungnya orang ateis itu jatuh ininya apa? Logikanya. Kan orang ateis itu sebab akibat ya. karena dia tidak memakai hukum kausalitas. Kan kata orang ateis gini, kalau Allah ada, siapa yang menciptakan Allah? Kan gitu kan. Makanya dia menjadi ateis, ya sebelum ateis mungkin agnostik dulu lah. Karena apa? Dia tidak paham hukum kausalitas. Hukum kausalitas itu harus ada apa? Sebabnya dulu. Satu poin yang bisa menyebabkan segalanya. Itu kausalitas. Contoh, adanya rokok di sini karena saya beli di warung, ya. Adanya di warung karena ada ya pabrik, adanya pabrik karena Nah dia juga bingung tuh kalau ditanya mana dulu nih, ayam dulu apa telur dulu? oh, jangan ke situ dulu. Kan semua adanya ayam ada telur, semua ada telur ada ayam. Bukannya terlalu surat, terlalu sepele. Kalau tidak ada sesuatu yang menyebabkan di awal, itu kausalitas nggak ada, berputar terus. Iya. Berputar terus, maka hukum kausalitas yang masuk logika itu harus ada super kausalitas. Maksudnya harus ada super sebab lah. Contohnya gimana ya?
kan adanya makanan ini karena ada yang ngasih. Kenapa ada yang ngasih? Karena ada yang buat macam-macam. Terus harus ada intinya harus ada yang buat. Buat, iya. Kalau enggak itu muter terus. Ya sama kayak tadi telur sama ayam gitu kan, putar terus. Enggak, kamu Kalau nggak ada telur, nggak jadi ayam. Kalau nggak ada ayam, nggak ada telur. Gitu aja telur. Gitu terus. asalnya ayam teh ayam dulu. Makanya itu. Berarti kalau misalnya asal muasalnya Sama kayak Allah. ibu sama anak, ya kan? Ibu melahirkan anak, ya kan? Anaknya perempuan, jadi ibu lagi ya kayak gitu terus jadi kita manusia juga. Iya, jadi muter terus. Oh iya. Nah, kalau muter terus itu bukan kausalitas. Kausalitas itu harus ada yang super yang menyebabkan, yaitu siapa? Allah. Itu Allah. Harus ada berhentinya. Ya harus titiknya. Memang kayak siapa yang ngomongnya? Kalau nggak ada berhentinya, ya tidak ada yang menyebabkan. Jawabnya. Berarti semuanya akibat terus jadinya. Siapa yang bilang ilmuannya? Aristoteles atau siapa? Apa Socrates yang bilang? Ujung-ujungnya ilmu adalah Tuhan juga. Iya. Pasti akan ada Tuhan. Itu. Umpamanya, kenapa ada alam semesta? Karena ada yang menciptakan. Siapa? Tuhan. Kenapa ada Tuhan? Karena ada yang menciptakan. Siapa? Tuhan. Berarti nggak ada penyebab. Iya, nggak ada harus penyebab. ada berhenti. Iya. Apa? Ada ujungnya lah. Wujud wujud. Iya. Yang paling mengakibatkan, paling menyebabkan, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bener. Kan nggak masuk akal kalau muter terus. Iya. Nah, itu hukum kausalitas.